Kalau memang uji emisi merupakan hal yang wajib dilakukan, kenapa tidak ada sosialisasi dulu langsung ada penilangan? Ingat Pak, Anda itu menyusahkan orang, menyusahkan warga kecil. Hola netizen yang tercinta, razia dengan sanksi tilang untuk pelanggaran uji emisi sudah dimulai per 1 September 2023. Razia ini dijelaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH DKI Jakarta Asep Kuwanto, digelar 1 kali dalam sepekan dan lokasinya berpindah-pindah. Pada razia pertama, kepolisian dari Polda Metro Jaya menggelarnya di 5 lokasi, yaitu Jalan Pemuda Jakarta Timur, Jalan Industri Kemayoran Jakarta Pusat, Jalan RM Marta Dinata Jakarta Utara, Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, dan di Blok M Mall Jakarta Selatan. Asep mengatakan razia uji emisi akan digelar lagi minggu depan. Walau begitu, dia tidak bisa menyampaikan informasi detail tentang lokasi dan waktunya. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menjelaskan lokasi jalan yang jadi tempat razia mesti tersedia lahan cukup untuk menampung kendaraan untuk menghindari macet saat uji emisi. Sanksi tilang bagi pelanggar uji emisi yaitu yang belum melakukan uji emisi atau sudah tetapi tidak lulus sebesar Rp250.000 untuk pengendara sepeda motor dan Rp500.000 untuk pengemudi mobil. Tahap awal penerapan sanksi tilang uji emisi digelar 1 September hingga 31 November 2023. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Aduh, ribet amat sih. Menanggulangi polusi udara, menanggulangi kemacetan, pakai 4-in-1, pakai uji emisi kayak begini. Menurut gua solusinya itu gampang. Lo adain aja transportasi umum yang murah, yang nyaman, yang mencakup banyak daerah. Orang-orang pasti bakal naik kok transportasi umum. Gua nih ya hari-hari kerja dari Bekasi ke Kerawang itu gue bawa mobil, kadang bawa motor. Gue itu malas sebenarnya bawa motor atau bawa mobil. Kalau misalnya ada angkutan umum, transportasi umum yang murah, nyaman, memadai, yang cepet, gue lebih milih naik angkutan umum, naik transportasi umum. Ya sekarang ya, kalau misalnya gue kerja, gue nggak bawa kendaraan sendiri. Pertama, gue harus naik yang namanya angkot dari depan rumah gue menuju ke stasiun kereta. Naik angkot itu, ya ampun, udah supirnya itu ngetem lulu, udah mobilnya itu busuk, reot, sedikit-sedikit berhenti ngetem, nyari penumpang, sedikit-sedikit ngetem. Mau sampai kantor jam berapa gua? Mau sampai kantor berapa lama gua? Jadi pemerintah itu jangan cuma bisa ngelarang. Dilarang bawa kendaraan yang emisinya jelek misalnya. Dilarang bawa kendaraan yang kayak misalnya penumpangnya cuma 1 untuk 4-in-1. Jangan cuma bisa ngelarang, kasih solusinya. Gue yakin orang-orang yang berangkat kerja bawa motor, bawa mobil sendiri, itu mereka pasti capek. Apalagi jalanan macetnya luar biasa. Tapi kenapa sekalipun itu capek, mereka masih ngejalanin bawa motor, bawa mobil sendiri. Karena apa? Karena lebih cepet dan lebih murah bawa kendaraan sendiri. Pemerintah kasih dong solusinya. Transportasi umum yang murah, yang memadai, yang nyaman, yang cepet. Gue kirain gembar-gembor masalah polusi Jakarta yang udah sangat memprihatinkan itu akan berakhir dengan hal-hal yang cukup strategik langsung ke masalah lingkungan hidup. Nggak taunya ujung-ujungnya bikin peraturan baru untuk penilangan. Ya udah kayak yang dulu-dulu peraturan yang jalan keluarnya dengan ditilang itu efektif aja, ya kan? Ujung-ujungnya bisa disogok, ujung-ujungnya bisa dibantu ya Pak, ujung-ujungnya saling senyum dan salam tempel. Melelahkan sekali negara ini. Halo bosku, gua salut sama pemerintah. Soalnya, pemerintah udah ambil tindakan dalam mengatasi polusi udara Jakarta. Nih, beberapa tindakannya. Yang pertama WFH bagi para ASN. Nih, razia uji emisi. Itu yang paling ngeri tuh, hati-hati loh di jalanan ketangkep. Terus yang paling baru nih, Pemprov DKI gerakan penyiraman jalanan dan tanaman. Tuh, jadi ya kayak lu di rumah gitu, nyiram air di depan rumah tuh, biar nggak ada debu, kayak gitu. Tapi ada satu yang kurang. Kalian tahu apa? Pemerintah mungkin nggak tahu adanya kabel setan yang memiliki dampak dapat mengurangi emisi gas buang pada kendaraan. Nih buktinya,
Pokoknya lolos PPM deh buat kendaraan motor sama mobil. Coba nih Pak, Bu, dipasang itu kabel setan di motor, di mobil, di mana aja dah, buat ngurangin polusi kendaraan. Soalnya ini penting banget. Hampir 50% polusi udara di Jakarta itu adalah polusi kendaraan bermotor. Jadi nggak ada salahnya dicoba pakai kabel setan untuk mengurangi polusi udara kendaraan. Gimana menurut kalian? Kabel setan layak gak jadi solusi buat mengurangi polusi kendaraan di Jakarta? Coba komen di bawah. Pemerintah saat ini sedang melakukan kegiatan program uji emisi kendaraan. Kegiatannya bagus, programnya keren. Tentunya hal ini adalah sebagai salah satu tindakan untuk menyelamatkan bumi dan lingkungan kita sendiri, karena kualitas udara di sekitar kita saat ini terus memburuk dan menurun dari hari ke hari. Tetapi kita berharap tentunya pemerintah tidak hanya menjadikan emisi kendaraan sebagai satu-satunya penyebab kenapa udara kita saat ini kualitasnya terus memburuk dan menurun. Satu pertanyaan yang cukup menggelitik adalah, kok dendanya besar sekali Pak, gitu, 250.000 sampai 500.000. 250.000 bukan uang yang kecil bagi kami yang rakyat kecil, apalagi untuk teman-teman yang sehari-hari beraktivitas cuma dengan satu-satunya kendaraan yang dia punya bertahun-tahun lamanya untuk mencari nafkah, terus tiba-tiba program ini hadir dadakan dan dikasih shock terapi, ada tilang sebesar 250.000. Kenapa pemerintah seneng banget kalau bikin program itu kayak kasih surprise kejutan gitu? Kenapa tidak ada sosialisasi dulu, tidak ada trial and error dan sebagainya gitu? Kan pemerintah juga mengalami masalah yang sama, bukan? Saya lihat beberapa kendaraan antar jemput karyawan di beberapa instansi pemerintahan itu juga kacau banget emisinya gitu. Saya lihat beberapa bis karyawan kantor-kantor pemerintahan juga banyak yang kalau ngeluarin asap itu parah gitu ya, sampai hitam tebal gitu kan. Terus kira-kira uang dendanya sebesar 250.000 sampai 500.000 itu kemana dan diperuntukkan untuk apa? Apakah hasil denda tilang dari uji emisi kendaraan yang saat ini dilakukan diperuntukkan untuk penghijauan kah, atau sesuatu yang memang relate dengan perbaikan kualitas udara kita? Kita suuzon itu nggak boleh berburuk sangka. Kita masih percaya bahwa pemerintah Indonesia benar-benar peduli pada perbaikan kualitas udara, pada perbaikan kesehatan bumi, pada perbaikan kesehatan masyarakatnya, bahwa pemerintah Indonesia saat ini mencintai rakyatnya sehingga betul-betul memperhatikan kualitas udara yang dihirup oleh masyarakatnya. Jadi semoga ini bukan proyek, semoga bukan proyek yang hanya akan memberikan cuan tanpa laporan yang jelas. Karena sekali lagi zaman lagi susah, dan 250.000 itu susah banget nyarinya. Sekali lagi semoga program yang baik ini, program yang mulia ini juga dibarengi dengan edukasi, sosialisasi terlebih dahulu, trial and errornya sejauh apa, dan semoga pemerintah tidak selalu mengulang membuat satu aturan tanpa memberikan solusi, karena seperti yang sudah biasanya yang diterima sama rakyat adalah aturan dilarang ini dan itu, tetapi pemerintah tidak memberikan solusinya. Kemarin ini gue baru ngeliat info kalau perpanjangan STNK itu akan diikuti dengan uji emisi ya, dan polisi menerapkan uji emisi itu merupakan hal yang wajib dilakukan. Cuma gue kaget kebesokan sudah ada namanya penilangan karena uji emisi. Dan yang lebih kagetnya lagi, gue lihat kendaraan yang bisa lolos uji emisi adalah kendaraan yang 3 tahun terakhir. Nih Pak Polisi, saya nanya ya, kalau kalian memang tidak mengizinkan kendaraan-kendaraan yang sebelum 3 tahun yang terakhir, kenapa kalian mengeluarkan STNK-nya? Kan kalian tahu emisi-emisi yang akan dikeluarkan pada produk-produk 3 tahun sebelumnya. Kenapa dikeluarkan? Terus yang saya mau tanya juga, kalau memang merupakan uji emisi merupakan hal yang wajib dilakukan, kenapa tidak ada sosialisasi dulu langsung ada penilangan? Ingat Pak, Anda itu menyusahkan warga kecil yang notabene membeli motor itu untuk ngirit,
mengurangi beban hidup, mengurangi biaya hidup. Kalau kalian seperti ini hanya akan menyengsarakan orang. Mungkin Bapak nggak merasa ya, karena Bapak menerima gaji dari negara dengan segala fasilitasnya. Tapi orang-orang kecil di luar sana Pak, ya, itu sekarang hidupnya berat Pak. Anda harus bisa melihat itu. Ingat, seorang raja walaupun hebatnya kayak apa, itu akan bisa tumbang hanya karena kelaparan. Ya, rakyat kecil yang akan tertindas ini akan bergerak Pak. Kalau Anda tidak bisa menjalankan semua itu dengan bijak. Ingat, krisis ekonomi ini benar-benar lagi berat untuk kita semua. Jadi jangan mencari celah-celah tertentu yang akhirnya membuat warga negara atau rakyat itu menjadi menderita. Sudah cukup ya, makan aja sekarang susah, nyari duit juga susah. Kalian dengan gampangnya langsung nilang 250. Belum lagi uji emisinya lagi nanti mau diapa-apain. Nggak bayar sekolah aja sekarang setengah mampus. Ya, makan aja setengah mampus, diadain seperti ini gitu loh. Kalau mau bilang katanya polusi, kenapa kita tidak memikirkan polusi dari itu pembangkit listrik tenaga batu bara segala macam? Kenapa nggak dipikirin soal gituan Pak? Itu padahal tingkat polusi yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor masih bisa kalau menggunakan bahan bakar yang seperti yang agak mahalan dikit, itu mungkin bisa berkurang emisinya ya. Tapi kalau untuk yang pembangkit tenaga listrik ya, itu lebih bahaya dibandingin apapun. Tolong yang bijak Pak kalau mau buat keputusan ya. Untuk Kapolri tolong dipikirkan lagi hal-hal seperti ini. Jangan nyusahin orang. Oke? Salam waras.